Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Septiani dalam bab keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh interaksi keruangan dan juga waktu. Sebelum masuk ke materi tentang pengaruh interaksi, kita akan mempelajari dulu apa makna atau apa pengertian dari interaksi keruangan. Nah, interaksi keruangan adalah konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antara komponen ruang muka bumi, baik faktor alami, faktor alam dengan manusia, ataupun alam dengan kondisi sosial budaya. Nah, ini interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia yang berada di antara ruang satu dengan ruang yang lainnya. Nah, dampak interaksi keruangan. Ya, dampak interaksi keruangan yang pertama itu perkembangan pusat pertumbuhan. Misalnya, jika beberapa tahun yang lalu pusat kota menjadi pusat pertumbuhan karena adanya banyak aktivitas perdagangan di sana, namun karena sekarang aktivitas jual beli bisa dilakukan secara online, pusat pertumbuhan menjadi lebih meluas. Nah, ini bisa kita lihat ya fenomenanya adanya marketplace yang ada di sekitar kita. Nah, karena adanya marketplace tersebut, pusat perdagangan itu makin tumbuh ya, di mana-mana orang bisa menjual barangnya ataupun di mana-mana orang dapat membeli barang dagangan baik yang ada di sekitar daerah mereka ataupun yang ada jauh di sana, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah, ini pengaruh dari atau dampak dari interaksi keruangan yang pertama. Selanjutnya, dampak interaksi keruangan yang kedua itu perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh, jika di suatu tempat tadinya menjadi pusat pertanian, namun karena pertambahan jumlah penduduk, lahan tersebut kemudian dijadikan sebagai perumahan dan pemukiman. Contohnya yaitu daerah sekitar Jabotabek. Daerah Jabotabek itu dulunya merupakan daerah satelit ya, satelit dari pusat kotanya, itu pusat kota Jakarta, seperti Tangerang, terus Bekasi, Bogor, Depok, itu merupakan daerah satelit yang dulunya mereka itu tidak begitu banyak atau tidak padat penduduk, tetapi karena adanya pergeseran atau perkembangan daerah, maka penduduk yang ada di daerah Jakarta itu berpindah ke daerah satelit tersebut, sehingga yang tadinya adanya lahan pertanian berubah menjadi lahan perumahan atau permukiman. Nah, itu dampak interaksi keruangan yang kedua. Selanjutnya yaitu dampak interaksi keruangan yang ketiga, yaitu perubahan orientasi mata pencaharian. Jika dulu ketika masih ada banyak lahan pertanian, banyak orang masih memiliki mata pencaharian atau berprofesi sebagai petani. Akan tetapi setelah lahan pertanian semakin menyempit, kebanyakan orang mulai menjadi pedagang. Nah, ini kita juga bisa lihat fenomena masyarakat yang ada di sekitar kota Jakarta. Dan hal ini dulunya mereka mungkin masih ada yang berprofesi sebagai petani, tapi sekarang karena daerah satelit itu sudah mulai tidak terlalu banyak lahan pertanian, maka mata pencaharian berubah dari petani menjadi pedagang ataupun bisa sebagai karyawan ya, karena sudah banyak namanya pabrik, sudah banyak namanya perusahaan seperti itu. Selanjutnya dampak interaksi yang keempat, yaitu berkembangnya sarana prasarana. Misalnya, jika dulu listrik belum dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun karena adanya interaksi antar ruang, listrik kini sudah dinikmati oleh masyarakat lebih luas.
Tidak hanya itu, jika sebelumnya untuk dapat menikmati listrik kita bisa membayarkan tagihan listrik setiap bulan, kini dengan perubahan sarana prasarana untuk dapat menikmati listrik kita harus membeli token terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini. Dulu di daerah pedalaman itu untuk listrik itu susah ya, susah, dan seringkali mereka melakukan aktivitas itu dengan menggunakan penerangan itu menggunakan seperti obor ya, itu zaman dahulu, dimana listrik itu belum ada atau titik listrik belum masuk ke daerah tersebut. Tapi karena adanya perkembangan sarana dan prasarana, listrik sudah bisa masuk, lalu masyarakat di sana menggunakan listrik biasa, lalu berubah sarana dan prasarana menjadi berupa listrik token ya. Jadi mereka harus membeli token listrik terlebih dahulu sebelum menikmati listrik tersebut. Selanjutnya yaitu dampak interaksi yang kelima, yaitu berubahnya komposisi penduduk. Ini biasanya terjadi karena banyaknya pemuda yang merantau, sehingga suatu daerah memiliki perubahan komposisi penduduk yang didominasi oleh orang tua dan anak-anak saja. Nah, ini biasanya ya penduduk desa ingin mengadu nasib ke daerah kota karena dianggapnya apa? Kota itu merupakan banyak lapangan pekerjaan ya. Nah, karena mereka menganggap banyaknya lapangan pekerjaan di daerah kota, maka banyak adanya atau timbulnya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa menuju kota yang tujuannya untuk mengadu nasib atau mencari lapangan pekerjaan. Nah, itu yang pertama. Karena banyaknya urbanisasi tersebut, maka di desa itu komposisinya jadi berubah, yang tadinya terdiri dari orang tua, terus penduduk yang usia produktif maupun anak-anak. Tetapi karena adanya urbanisasi tersebut atau sifatnya ingin merantau dan ingin mencari pekerjaan yang tujuannya sebenarnya untuk mereka sebenarnya tujuan mereka itu untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri ya. Jadi mereka itu merantau ke kota besar dan akhirnya atau akibatnya di desa tersebut komposisinya berubah, yang tadinya ada penduduk usia produktif hanya sekarang berubah menjadi didominasi oleh orang tua maupun anak-anak saja. Sedangkan dampak interaksi keuangan yang keenam yaitu perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya ini biasanya terkait dengan kebiasaan di suatu daerah yang dulunya ada sekarang sudah tidak ada lagi atau tergantikan dengan kebiasaan yang baru. Ini contoh seperti ini. Sekarang merupakan era globalisasi ya, di mana-mana masyarakat itu bisa mengakses kebudayaan, sosial budaya yang ada di daerah lain ataupun di negara lain. Nah, akibat globalisasi tersebut adanya perubahan sosial budaya tersebut. Nah, perubahan budaya seperti ini, mereka mengadaptasi atau mengikuti sosial budaya di daerah lain. Itu bisa dalam globalisasi, yaitu mereka bisa lihat dari internet ataupun seperti tadi contoh dampak interaksi yang kelima itu adanya proses urbanisasi yang mereka merantau, akhirnya menetap di daerah perkotaan, lalu sosial budaya mereka berubah mengikuti sosial budaya perkotaan, lalu mereka balik lagi ke desa. Nah, sosial budaya mereka kan berubah dari sosial budaya daerah berubah menjadi sosial budaya perkotaan. Nah, ini merupakan dampak dari interaksi keuangan dan juga waktu. Selanjutnya, perubahan interaksi keuangan dan waktu. Perubahan akibat interaksi antar uang. Interaksi antar uang dapat terjadi dalam bentuk pergerakan barang, orang, maupun ide ataupun gagasan. Pergerakan interaksi antar uang ini dapat berupa perjalanan menuju tempat kerja, perpindahan barang ke daerah pemasaran, migrasi atau perpindahan penduduk atau mobilisasi penduduk, perjalanan wisata, penyediaan fasilitas umum, dan lain sebagainya. Berbagai perubahan sebagai akibat interaksi antar ruang adalah berkembangnya pusat-pusat perkembangan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencarian, sarana dan prasarana berkembang, perubahan sosial budaya, dan perubahan komposisi penduduk.
Nah, demikian materi tentang pengaruh interaksi ruangan. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.